sedemikian rendahnya sekarang sudah lebih rendah dari Timor Leste dan Papua Nugini. Gitu. Indeks demokrasinya. Indeks demokrasinya terjun bebas. Jadi kalau kartel di dalam ekonomi itu, kartel itu nggak ada yang langgeng. Karena orang-orang jahat melakukan kesepakatan jahat. Terus biasanya namanya juga orang jahat, pembagian tidak merata. Maka yang dapat sedikit akan bocorkan. Kok kecil? Jadi kita mensubsidi. Boro-boro kita dapat. Ya, sampai jumpa. Bisa gitu ya, motor bawa kaleng. Bunyi. Ngapain sih? Ngapain? Bingung dia. Mau jualan? Lagi puasa. Kenapa nggak majuan dikit aja diketok di kuping gue? Jadi sekalian berisik. Siapa namanya? Oh ya serius banget sih mas. Nggak di brief apa sama manggil? Puasa. Oke teman-teman, ini edisi puasa. Karena edisi puasa, mestinya pakai rebana nih, yang pakai gitar. Saya sama Mas Riga, namanya kita bawa bapak komplek ya. Baru selesai traweh di musola seberang. Ini masjid dekat rumah masih. Makanya kalau traweh tuh di masjid, usahakan di masjid. Tapi di musola juga boleh kan? Musola boleh kalau traweh mah. Yang ini 23 soalnya. Nah, itu 8. Yang kita 11. 8. Witir di rumah. Witir rumah. Oh ya. Saya lapar tadi. Ya gitulah teman-teman ya. Namanya juga Islam beragam luar biasa, ada yang 23 dan 11. Yang penting sampailah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saya kedatangan wakil RW. Ketua RW-nya lagi sibuk rekapitulasi, nyelesain tanggung jawab. Hari ini ya terakhir ya? Iya, hari ini terakhir. Besok diumumin kan? Nih kita tanggal 19 nih kita syutingnya. Gimana Pak RW? Apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Pak RW kemana-mana tuh pakai topi apa sih nama ini? pakai topi patino ya? Apa sih istilahnya? Kalau naik Gojek jadi alas kan? Ya. Oh. Jadi ya lebih higienis lah. Oh, Higienis, alhamdulillah. ya, benar. Ini emang ketua RW kita kebetulan wakil RW kita nih kebetulan Bang Faisal Basri. Mantap. Puasa kan sudah Bang? Alhamdulillah. Seminggu ya berarti ya kita ya? Seminggu puasa. Tergantung. Ya, mentang-mentang wakil RW-nya ada, warga semua ngumpul. Mau ini beras. Bang Faisal, saya kan lihat potongan di WA gitu ya, di medsos tuh. Bang Faisal tuh ada satu kalimat yang berani banget tuh. Apa namanya, demokrasinya dikorupsi oleh Jokowi ya, kalau nggak salah ngomongnya gitu deh. Mungkin tidak semua bisa saya baca juga ya. Kadang-kadang itu kan hasil seminar, kemudian buatkan meme gitu, buat plakat pamflet-pamflet yang ringkas gitu. Kadang-kadang satu seminar dalam diringkas dalam satu halaman, kalimat diambil. Ada gambar-gambarnya gitu. Itu sih saya sama sekali tidak tahu, tapi saya sepenuhnya sepakat dengan apa yang diolah oleh. Artinya bahwa Bang Faisal ini meyakini hari ini situasinya demokrasi sedang dikorupsi. Iya, seperti itu atau nggak baik-baik aja kali ya? Atau tidak baik-baik saja? Merosot tajam, terjun bebas. Jadi kebetulan ada indeks demokrasi yang paling banyak dipakai kan VDEM. Ya. VDEM, yang satu lagi Economist Intelligence Unit, Democracy Index namanya. Dua-duanya sudah mengeluarkan yang terakhir tahun 2023 ya. Tapi di reportnya tahun 2024.
Nafidem itu dalam 4 tahun terakhir turun terus. Ranking kita sedemikian rendahnya sekarang sudah lebih rendah dari Timor Leste dan Papua Nugini. Indeks demokrasinya. Indeks demokrasinya terjun bebas, nilainya itu tinggal 0,3 dari 0 sampai 1 ya. Dia mengarah ke 0,3, saya lupa 0,3 berapa. Tapi itu hasil riset Kita pernah sebelum 0,51. Itu riset sebelum pemilu apa setelah pemilu sih? Oh, Sebelum, sudah kan? hampir dipastikan, sudah bisa dipastikan sebelum pemilu. Tapi sampai 2023. Karena pemilu kan 2024. Ya. Baru kelihatan nanti di indeks tahun depan. Jadi dugaannya Bang Faisal setelah pemilu indeksnya akan seperti apa? Naik atau Karena masih panjang ya proses pemilunya, habis di apakah 2 putaran, prosesnya seperti apa, dispute-nya diselesaikan secara apa, itu kan proses lewat proses. Nah itu yang dinilai, yang akan mempengaruhi nanti ya nilainya? yang mempengaruhi nanti. Tapi Bang Faisal so far ya selama ini terlihat berani sekali mengkritik rezim itu. Apa itu resepnya supaya adik-adik mahasiswa kemudian warga masyarakat Indonesia lainnya yang memang merasakan ada hal yang tidak beres di negeri ini juga berani bersuara lantang? Berbasis data aja. Ya tadi indeks demokrasi berbasis data. Ya. Berbasis data pula kita bicara tentang korupsi, yang indeks korupsi juga turun terus. Ya, kita stagnan di 0,34 dari 0 sampai 10 itu 0 sampai 100 0 sampai 1 ya 0,34. Jadi kita nomor 115 urutannya, turun dari 105 tahun sebelumnya. Jadi ini turun terus, terutama 4 tahun terakhir. Itu konsisten lahir dan batin kita turun. Kenapa saya bilang lahir dan batin? Itu tadi indeks demokrasi, indeks korupsi, harapan hidup juga turun. Jadi orang Indonesia ini makin pendek umurnya. Dari 60 pernah 70-an kita, sekarang tuh data terakhir ya dari Bank Dunia supaya bisa dibandingkan, kita itu terendah di ASEAN, di bawah yang paling jelek Myanmar, kita nomor 2 terburuk di ASEAN. Harapan hidupnya 67,7. Dari pernah 70-an ya? Dari pernah 70-an, 2 tahun terakhir turun. Lebih tinggi di Timor Leste. Jadi kalau mau panjang umur, buru-buru pindah Timor Leste. Nah, jadi semua berbasis data. Oke, kalau datanya sudah ada jelas, lantang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, datanya ada. Kita bisa pertanggungjawabkan. Kenyataannya diajak diskusi ada, gitu. pribadi maksudnya yang keberatan juga kita tunjukkan. Bahkan para pejabat, para menteri itu sebelum saya bertemu, saya kasih dulu data sayanya. Ini loh data saya. Nggak ada yang biasa dia sanggah. Semua yang dia katakan bisa saya sanggah. Nah, tapi Bang, kok bicara soal data ini penasaran juga. Karena kan faktanya banyak juga yang menyebutkan likability kita terhadap Presiden Pak Jokowi itu kan juga approval rate-nya masih tinggi. Itu bagaimana menjelaskan data yang sebelah itu dengan kemudian data indeks demokrasi kita terus mengalami kemerosotan? Ya biasanya kami kalangan akademisi ya, walaupun saya tidak di kampus lagi nih, saya harus declare saya sudah pensiun sebagai PNS, saya tidak mengajar lagi dimanapun, jadi saya tidak bisa dianggap kelompok guru besar dan akademisi kampus se-Jabodetabek. Walaupun saya hadir karena saya diundang, ya tidak tahu sebagai apa, tapi saya tidak boleh mengklaim ya. Kita menyampaikan itu bukan data single, data yang bisa diuji oleh siapapun. Jadi kalau kita go public itu, kita sampaikan misalnya korelasi antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya, semakin
turun pertumbuhan ekonomi, semakin tidak demokratis suatu negara, walaupun ada pengecualian, tapi bisa dijelaskan gitu ya. Nah, kita uji secara teoritis gitu, ada teorinya ada. Jadi survei itu diturunkan hipotesis-hipotesisnya berdasarkan teori, bukan maunya saya saja. Jadi misalnya bisa saja semakin puas suatu masyarakat terhadap isu tertentu. Jadi misalnya apakah Bapak puas dapat bansos? Ya puas. Kemudian misalnya di-amplify. kartu prakerja misalnya pernah disurvei oleh pemerintah, 97% yang menerima kartu prakerja itu puas. Nah, harusnya kan yang disurvei juga yang tidak dapat. Kalau yang dapat semua puas aja. Ya puas aja gitu. Bentar nih, Pak RW, Pak Wakil RW nih. Ini kan kelihatannya memperhatikan banget kesejahteraan rakyatnya nih. Kita gede-gede, baunya belum nih. gede. Mau pesen, saya pesankan bakso ya. Oh, boleh. Mau baksonya aja atau cabenya aja? Bakso cabenya agak banyak. Tuh, buat bakso Pak RW, cabenya Pak. agak banyak. Buat Pak RW 1, buat saya 1, buat Mas Riga 1. 1 butir maksudnya. Jadi kita biar makan-makan. Ya Mas Adil ya. Makasih ya. Dari tadi di belakang. Bakso. Oke. Bakso ya? Ya udah bakso Malang nih, bakso Malang. Oke. Nggak pakai nasi nggak? Kalau orang Indonesia kan biasanya pakai makan bakso pakai nasi. Minimal pakai lontong. Iya. Ya, lontong. Ya, kan? Kalau Bang, di itu, Malang pakai lontong. Iya, Ya. makanya. Saya lanjutkan ya. Ini kan baru-baru ini ada pertanyaan tuh di sidang PBB ya. Komite Tentang- Etik PBB. Komite Etik ya, tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dia bertanya tentang Pak Jokowi yang sangat mungkin berpihak gitu ya. Mempertanyakan negara kita sih, kenapa kok kemudian dalam waktu yang menjelang pemilu seorang anak presiden bisa diloloskan Ya. menjadi calon wakil presiden. Kalau nggak salah itu ya Ya, kalimatnya waktu dia itu. nanya Pak Jokowi juga kenapa dia berpihak. Oh, dia ada pertanyaan itu juga. Kalau nggak salah ada yang itu juga. Meskipun Itu- tidak dijawab sama ya, delegasi kita kan. betul. Menurut Bang Faisal gimana ya? Ya, Kenapa itu sampai dipertanyakan di level PBB gitu? Ya Cinta kan, banget ya di PBB sama kita. Indonesia itu setelah reformasi kan tergolong kampiun demokrasi ya. Ya. Jadi semacam sinar baru, ternyata negara yang otoriter habis zaman Pak Harto itu bisa berbalik, sehingga asa muncul gitu bahwa negara-negara yang sejelek apapun demokrasinya bisa berbalik. Oh. Dan saya kebetulan pernah 2 kali organisasi saya gitu diminta oleh lembaga internasional untuk menceritakan kisah keberhasilan dan kegagalan di negara-negara yang baru demokrasi. Waktu itu Myanmar dan Afrika Selatan. Ya, bukan yang baik-baiknya aja, tapi kegagalannya juga supaya mereka tidak mengulang gitu kan. Jadi kita nih udah jadi semacam kiblat. Bahkan Demokrasi Forum diadakan setiap tahun di Indonesia, di Bali ya, kampion demokrasi seluruh dunia itu mendukung sekali gitu supaya ini bisa ditiru, karena semakin banyak belakangan ini negara-negara yang tingkat demokrasi merosot, bahkan dari democratic regime menjadi authoritarian regime atau rezim hybrid istilahnya ya, Nggak totally demokrasi, tapi masih ada atau otoritariannya. demokrasi cacat, flawed demokrasi gitu. Karena niscaya kan semua orang mengakui ini universal kan, berdasarkan basic right UN yang kita sudah juga ratifikasi, basic right, civil right, human right, political right, social right, dan economic right. Nah, jadi negara-negara yang demokrasinya sehat, right ini juga elemen-elemennya juga harus dijaga. Kalau tidak, ya dia semakin
tidak sustainable demokrasinya gitu. Dulu Bang Faisal kan deket banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dulu nggak terlihat tanda-tanda begini atau dari dulu sebenarnya Bang Faisal udah lihat ini ada tanda-tanda ingin berkuasa lama kira-kira? Saya secara fisik bertemu dengan Pak Jokowi itu waktu menjelang Pilpres 1. Waktu itu dia jadi gubernur 2014. Jakarta kan. Oke. 2012 berarti ya? Teman-teman kan jadi mendukung gitu. Nah saya ketemu di tim dalam satu acara yang kita mendukung Pak Jokowi. Kemudian pertemuan terakhir itu waktu kawin anaknya di Solo. Yang mana nih? Kaisang. Oh, Kaisang. Selebihnya saya tidak pernah bertemu. Jadi dibilang dekat sangat Enggak tidak. ya? Oh. Beberapa kali saya diundang ke istana, saya pas nggak bisa. Waktu itu kan ada hasil kerjanya timnya Pak Faisal tuh ya, yang anti mafia migas kalau saya nggak salah waktu itu. Ya. Terus saya dengar nggak dipakai tuh akhirnya. Oh dipakai. Oh, dipakai ya? Jadi bayangkan saya Bentar. tahunya dari salah seorang menteri, nggak usah disebutlah namanya, Buat bahwa Pak RW-nya dulu. ada Sini. beberapa figur yang sangat tidak disukai oleh Pak Jokowi, Oh. termasuk Mohre. Mohre itu mafia migas itu. Siapa sih namanya? Mohre, dipanggilnya Mohre. MR. Ya, Gua Muhammad sikat Reza. lagi. Reza Khalid ya, Reza Khalid. Iya. Reza Khalid. Pokoknya dia yang ngatur pengadaan minyak sehingga mahal sekali, bahkan pada 2014 ya kalau saya tidak salah itu fee-nya yang dia ambil itu dinaikkan 2 kali lipat gitu untuk menjagokan kandidat yang dia dukung gitu, Hatta Rajasa waktu itu. Mohre datang, ini menurut Pak Menteri ini nih ya, sahabat kita. Ya mungkin saya sebut aja Kang Teten ya, Teten Mas Duki dulu kan tim 9 ya. Dulu masih ini ya, berarti di KSP ya waktu periode pertama kan? KSP, masih KSP, sebelumnya tim 9. Tim 9. Dia bilang datang Reza Khalid ini ke Teguh Umar, di situ ada Pak Jokowi. Pokoknya semua pembiayaan nih kita yang tanggung deh Pak, asal Hatta Rajasa yang jadi wapres Bapak gitu. Nah, saya ingat waktu itu Pak Jokowi kesal sekali, cemberut gitu, sedemikian vulgarnya gitu penawaran itu gitu ya. Nah jadi kenapa saya akhirnya, saya bukan tim sukses bukan, tapi saya akhirnya memilih Jokowi karena saya melihat ancaman yang lebih besar kalau Prabowo yang lain. Jadi sejak dulu saya sadari itu. Dan saat itu Prabowo akhirnya menggandeng Hatta Rajasa kan? Menggandeng Hatta Rajasa ya kan? salah. 2014 didukung kan? oleh Golkar itu. Nah kemudian waktu saya pokoknya parah lah ya, itu bayangkan tuh impor minyak kita sehari itu kira-kira ya 1 juta barrel. Kalau $1 aja kan berapa triliun per hari loh. Karena produksi kita turun terus, konsumsi naik terus kan. Jadi gapnya itu kira-kira ya 1 juta barrel. Nah ini yang ngatur 2 perusahaan dia itu, namanya Verita dan Global Resources kalau saya tidak salah, yang main di Singapura. Pokoknya semua tender dia yang ngelola, ngatur ya. Saya diminta untuk jadi ketua tim, membentuk tim ya, Satgas Mafia Migas ini dengan support penuh, ada penataan ulang lah permigasan itu. Saya diberikan otoritas yang luar biasa gitu. Saya bisa memilih tim saya semua gitu ya. Tidak diintervensi sama sekali dan disupport. Tidak mungkin kalau presidennya tidak support. Nah kita misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah itu trading company Pertamina di Singapura dibubarkan. Petral itu ya?
Kemudian Petral itu Bang ya? Petra sebetulnya namanya PES ya. Oh. Petral itu bapaknya gitu. Oh. Holdingnya. Holdingnya yang di Hong Kong itu. Sebelumnya di Bermuda dari zaman Pak Harto. Nah kemudian apalagi formula penentuan harga minyak, harga BBM, kemudian mekanisme proses adjustment-nya juga dilaksanakan, tapi dilaksanakan sekali dan selanjutnya tidak. Jadi reformasi, karena sebelumnya harga subsidi BBM ini mencapai ribuan triliun ya di masa Pak SBY, dan ratusan kali rapat itu nggak pernah memutuskan. Jadi sebulan saja Pak Jokowi belum jadi presiden dia udah menata ulang itu, dia dapat penghematan uang kira-kira 300 triliun gitu. Nah itulah yang dia gunakan untuk infrastruktur gitu ya. Semacam itulah. Jadi disupport penuh, tapi setelah itu tidak dilaksanakan lagi. Nggak, artinya bentuk supportnya seperti apa? Bentar, itu tadi bro. Jadi dipakai. Disupport penuh tapi tidak dilaksanakan. Sejumlah rekomendasi dilaksanakan segera, tapi setelah itu dilupakan. Oh nggak dipakai lagi? Nggak dipakai lagi, subsidi naik lagi. Oh sekarang Pertamina bikin perusahaan baru lagi di Singapura. Itu kenapa begitu ya? Makanya. Jadi dipakai sebentar aja, citra udah bagus, itu sudah selesai gitu kali ya? Selesai once and for all. Itu nggak? Iya. Jadi udah habis. terus ada lagi, kita kan penganut paham Indonesia ini negara maritim. Ya. Pak Jokowi pidato kemenangan di atas kapal gitu ya. Oh, wah bener nih dilaksanakan nih kejayaan Indonesia di masa lalu kan zaman Sriwijaya dan Majapahit kan di laut ya. Laut. Wah ini nih kejayaan Indonesia bisa kita wujudkan lagi. Tapi tol lautnya cuman ngurusin yang remeh-temeh gitu. Dan di era Pak Jokowi justru hasilnya 10 tahun Pak Jokowi memerintah ini hampir itu peranan transportasi laut turun terus. Hah? Jadi ngomong doang gitu. Oh Terus turun malah ya? turun. Yang meningkat pesat tuh udara dan darat. Akibatnya apa? Di era Jokowi yang namanya sistem transportasi itu kan salah satu tujuannya menurunkan logistik cost. Ya. Ongkos logistik nggak turun. Malah logistik cost kita, logistik performance index. Ada indeksnya itu terjun bebas turun. Artinya tujuan membangun sistem infrastruktur ini tidak menghasilkan ya, tujuan azalinya yakni menurunkan transportation cost, sehingga ongkos transport barang di Indonesia tetap mahal dan kita tidak bisa berkompetisi. Pak Roy silakan loh sambil dimakan. Yo. Ya lu udah habis. Ini santai aja. Oh jadi begitu ya? Nah kalau ngelihat 10 tahun terakhir ternyata logistik cost kita. Gua lagi makan Pak Roy. Dan ini kan masih preambule. Pembukaan sambil dicicipi baksonya. Enak bakso Malang ya kan Pak? Mas. Mantap punya. Siapa tadi Mas? Mas Adi. Adi ya Mas? Ardi. Ardi. Gue yang bener. Pak Roy silakan loh. Ini kita mau ngobrol dulu berdua jadi Pak Roy bisa makan. Pasca 10 tahun yang dianalisa oleh Bang Faisal, bagaimana nasib, gak usah 10 tahun ke depan lah ya, 5 tahun ke depannya kayak gimana? Nah gimana tuh Bang Faisal? Kira-kira kita, ini kan mau ada presiden baru yang secara de facto seharusnya sih sudah Prabowo Gibran ketahuan, ya. Secara de facto, minimal versi hitung cepat, tapi kelihatannya nggak akan berubah. Tapi nggak tahu besok gimana, terus kan ada proses-proses tentang kecurangan itu. Kita kesampingkan dulu itu. Tapi secara proses kita harus sudah ganti presiden di Oktober nanti. Dan sudah ketahuan lah kira-kira ya. Menurut Bang Faisal, optimisme apa yang harus kita miliki itu? Apakah kita bisa beroptimis dengan Prabowo Gibran nih yang memimpin ya, walaupun masih ada bau-bau Jokowinya kan? Gimana menurut Bang Faisal? Bahasa bulan Ramadannya itu nggak berkah menangnya kalau menang.
Nggak berkah menangnya. Karena Oh, tar dulu. Gimana? Nggak berkah. Ini kita bisik-bisik. dulu, tujuan nggak apa-apa. yang baik, Hah? kan tujuan kita baik ya, Hah? untuk menghasilkan kontrak Pemimpin. politik baru, pemimpin yang baru, sehingga resirkulasi kekuasaan itu berjalan. Secara demokratis. Kalau ruangan sumpek nggak ada sirkulasinya kan Bahaya. napas juga susah gitu. Nah kalau cara baik dilaksanakan dengan tujuan baik dilaksanakan dengan cara yang buruk itu nggak boleh. Jadi misalnya mau naik haji pakai uang korupsi yang nggak diridhoi sama Tuhan. Dan kita udah tahulah yang namanya dari awal sejak dini itu yang dilakukan oleh Jokowi itu nyata-nyata bermuara pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan dia dengan cara apapun at all cost, termasuk dengan cara-cara yang menurut PBB sekalipun ya, ini kan kita ibarat akuarium nih Indonesia ini, nggak bisa yang diumpet-umpetin ya, kesalahan IT segala macam itu semua bisa dibuka, kalau diaudit kelihatan semua, dan tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena apa? Yang melakukan konspirasi jahat ini adalah orang-orang jahat. Ya. Unholy alliance. Jadi kalau kartel di dalam ekonomi itu, kartel itu nggak ada yang langgeng. Karena orang-orang jahat melakukan kesepakatan jahat. Terus biasanya namanya juga orang jahat, pembagian tidak merata. Maka yang dapat sedikit akan bocorkan. Itu teori kartel. Emangnya Pak Prabowo akan tunduk pada Pak Jokowi? Belum tentu. Nah. Itu kan? Iya enggak? Ini yang menarik. Kalau Pak Prabowo tidak tunduk ke Pak Jokowi, negara ini bakal positif atau mundur? Kan Pak Prabowo Dia ngomongnya akan membangun keberlanjutan. legasi sendiri nih sebagai presiden. Lalu kemudian analisanya Bang Faisal, emang akan segampang itu tunduk dengan Pak Jokowi yang dia adalah former presiden nantinya, kan begitu? Jadi Itu justru masih memberikan harapan positif bagi iklim demokrasi kita, atau akan terjadi konflik yang jauh lebih luas lagi? Ya, tergantung, kita tidak tahu ya. Sejauh yang kita tahu, apa yang sudah diutarakan saja oleh Pak Prabowo di kampanye-kampanye itu. Nah misalnya Pak Prabowo bertekad akan memproduksi handphone buatan dalam negeri 100%. Ya. Ya menderitalah rakyat Indonesia kalau diwujudkan. Kenapa? Karena ini kan komponennya berjumlah lebih dari 20, 30, 50 komponen kan. Ada apa namanya itu? Layarnya. Chipsnya, ada layar paling mahal. Nah, pihak yang paling sedikit dapat bagian dalam dari produksi memproduksi handphone itu. ini adalah yang merakit. Oke. Paling banyak dapat adalah Korea yang punya layar. memasok layar. Kedua Taiwan yang memasok chips. Yang dapat paling sedikit yang cuma hanya merakit. Jadi kesannya. Nah, kenapa merakit? Dia merakit di sini kan. Kan tidak satu pun komponen ini diproduksi di Indonesia. Ya. Berarti 100% komponen itu diimpor, lantas dirakit di Indonesia. Niscaya harganya akan lebih mahal. Rakyat Indonesia akan merasakan handphone yang lebih mahal. Jadi ini yang harus di underline, Pak. Jadi kan Nah, jadi bahasa nasionalisme Oke. yang apa namanya? Rasa gerusu gitu. Jadi kesannya itu ingin mengkaryakan, kalau bahasa zaman Orde Baru itu kan dikaryakan semuanya SDM Indonesia, tapi ternyata di balik itu pengkaryaan ini itu masih resources utamanya semuanya dari luar. Semua bukan utama. Semua bahkan. Semua dari luar. Kalau semua dari luar kan pasti ada ongkos transportnya, ada markupnya, segala macam. Pasti lebih mahal. Nah, kalau karena lebih mahal, rakyat harus membeli lebih mahal. Kita nggak boleh lagi beli impor, dilarang. Kalau beli impor nggak bisa dipakai di Indonesia kan, modelnya gitu sekarang kan. Kalau beli di Indonesia, karena beli lebih mahal. Dan handphone kita nggak bisa diekspor ke luar negeri, nggak ada yang mau, lebih mahal. Nah, tapi aku masih melanjutkan yang tadi Bang Faisal. Aku masih tertarik sama omongan Bang Faisal tadi. Kalau misalnya Pak Prabowo ini punya legasinya sendiri,
dan tidak mau didrive oleh Nggak the mau former ngikutin Pak Jokowi. presidennya, ya. Itu bagaimana menurut Bang Faisal itu? Misalnya yang nyata-nyata ini kan, hilirisasi, Pak Prabowo mau lanjutkan. Semoga tidak. Nah, Karena kalau hilirisasi ini tidak. sangat menyesatkan. kalau Kalau nggak tidak- dilanjutkan lebih bagus atau tidak Indonesia? Secara Bisa ekonomi, ada secara harapan. politik. Masih ada Karena harapan. hilirisasi ini Indonesia dapatnya bukan positif tapi minus. Kok bisa gitu, Bang Faisal? Ini menarik nih, karena kan yang selalu di amplify itu kan soal hilirisasi. Kita garis bawahi ya, menurut Bang Faisal, alangkah baiknya memang tidak dilanjutkan program Pak Dengan Jokowi. cara Jokowi. Ya cara-caranya Pak Jokowi nggak dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Salah satunya hilirisasi. Hilirisasi ya tadi. Karena kita minus. Gitu. Minus Ya, untuk itu nikel ya. Gimana tuh? Nah, supaya clear bukan fitnah ini, sebelumnya kan debat dengan Pak Jokowi terjadi. Ya. Saya ditanggapi oleh Pak Jokowi, saya tambah balik. Saya kata Pak Jokowi, kita nih dapat hoki 570 triliun. Saya bilang, salah Pak Presiden. Itu menyesatkan, saya katakan itu. Karena kan seolah-olah kita benar. Saya bilang, Indonesia maksimum dapat 10% Dari Ternyata- 570 triliun. dari totalnya Oh, dari itu. totalnya. Cuma 10%. Oh, bukan 570 triliun jadinya. Bukan. Nah, ternyata saya salah. Ternyata minus. Oh, malah Nah, minus. yang 570 triliun itu adalah hasil ekspor smelter. Siapa yang menikmati hasil ekspor smelter itu? Smelter kan dari biji nikel, misalnya nilainya Isinya 10, macam-macam. sebagian besar itu dalam bentuk ferronikel. Ya. 30. Ferronikelnya hampir 100% diekspor ke Cina. Ya kan? Nah, nilai tambahnya kan 30 kurang 10 tadi ferronikelnya 30. Biji nikelnya 10, 20 kan. 20 ini siapa yang nikmati? Nomor 1 pengusahanya. 100% pengusahanya dari Cina. Ya untungnya 100% lari ke Cina. Hak dia dong. Ya kan? Kedua, teknologinya 100% dari China. Teknologi itu enggak gratis, bayar hak paten kan? Fee untuk paten 100% lagi ke Cina. Perusahaan-perusahaan itu didukung oleh pinjaman dari Bank Cina. Bayar bunganya 100% ya ke China. Ya kan? Ini udah 3 komponen utama ini 100% lari ke China. Tinggal 2 komponen tanah. Tanah bayar PBB, bisa dihitung PBB paling 1%, nggak sampai. Kemudian pegawainya, ini teknologi bukan industri padat karya seperti garment. Ini adalah industri padat teknologi dan padat modal. Jadi pegawainya sedikit. Dari pegawainya sedikit itu ada pegawainya China, gajinya 15 sampai 54 juta, 17 sampai 54 juta rata-rata. Indonesia rata-rata cuma 7 juta. Jadi bisa dihitung kan, Indonesia paling juga 5% dapatnya Terus total. kenapa kemudian diagung-agungkan itu hilirisasi? Nah, ntar Bahkan dulu. anaknya juga kan kemarin ngomong terus. Iya, hilirisasi. Jadi kan mengesankan bahwa kita tuh terlibat dari hulu sampai hilir gitu kan. Kesan yang ingin disampaikan kita. oleh mereka. China yang terlibat. Enggak, itu kesan yang ingin Iya. di Iya. apa namanya? Nah, tadi masih di-glorify. positif, Mas. Saya katakan tadi ada yang belum saya hitung. Seluruh smelter nikel ini pakai pembangkit listrik kan. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, batu bara ini kan punya kita. Pilihannya kalau kita ekspor tahun 2022 misalnya itu per tonnya $340. Ah. Dijual ke Cina kira-kira berapa, Mas? $70. Kok kecil amat Jadi berapa kita mensubsidi. Boro-boro kita dapat uang kita kasih. Nih, lo gua charge cuma $70 aja walaupun gua bisa nih jual batu bara di pasar internasional $340. Nah, tadi 5% kan? Udah katakanlah 0 jadi 0. Ah, Ada lagi satu yang belum saya hitung. Kerusakan lingkungan ada ongkosnya. Jadi kalau dihitung semua minus kita. Jadi kehadiran hilirisasi nikel di Indonesia itu jauh lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Ada manfaatnya tadi, tapi kalau di neto minus. minus. Tapi Itu mau diteruskan, Kan, hancur lah Republik Indonesia ya, ini. emang anaknya juga terus. Nah, ini saya mundur dikit tadi, Bang.
tadi Bang Faisal mengatakan, oh itu menangnya nggak berkah ya. Gimana supaya menang berkah itu? Tidak curang. Nggak, maksud saya. Uangnya tidak, ini bayangkan ya. Nggak, kan sekarang udah kejadian nih Bang. Udah kejadian, menurut Bang Faisal menangnya nggak berkah. Supaya nih, tobat lah. Jadi berkah. Pengen jadi berkah. Itu gimana caranya tuh? Supaya pemerintahan nanti tuh akhirnya jadi berkah gitu. Ya prosesnya harus dipertanyakan. Kalau memang tidak berkah ya diulang. Oh. Atau Tapi kan nggak mau Pak Agak Prabowo berat kalau kalau kayak gitu diulang, ya. Bang. Nggak, maksud saya ada nggak yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Ini nih supaya ibarat dia nih jadi kalau berkah kita nih? simulasinya ban kendaraan, kita sedang tidak berpikir untuk mengganti ban, tapi ini ban udah bocor nih kondisinya, tapi kita pengen tetap jalan, bisa nggak itu? ya nggak berkah itu. Susah Jadi- jadi ya. Coba anda bisa lihat aja ya. Saya sekadar ini karena uang batubara ini paling banyak masuk ke pemilu ini ya. Sampai mengatakan kami ini barisan kami ini Sepertiga. 30% kekuatan ekonomi nasional siap memenangkan 02 satu putaran. Uangnya memang banyak. Caranya apa? Usahanya dari dulu tuh. Pertama undang-undang Minerba diubah. Kemudian dengan undang-undang yang diubah itu semua pemilik konsesi Minerba kalau sudah jatuh tempo otomatis diperpanjang. Ya kan? Kemudian syarat-syarat lingkungan diperingan. Daerah yang suka ganggu di urusan pusat gitu-gitu kan. Kemudian di negara-negara yang beradab itu kalau ada kelonjakan harga sumber daya alam itu dikenakan pajak oleh pemerintah, pajak durian runtuh. Ya, ya, ya. Kalau bakso harganya naik nggak dikenakan pajak durian runtuh karena ini usaha, Mas Andri. Ya, Tapi kalau batu bara naik gara-gara perang Ukraina tiba-tiba harga batu bara naik. ya, 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 ya. Jadi di Amerika, Australia, seluruh negara Uni Eropa dikenakanlah pajak durian runtuh. Di Indonesia nol, jadi $1.000 pendapatan ekspor itu 100% $1.000 tahun 2022 batu bara dan turunannya ya. Itu mereka menikmati, negara tidak mengambil sepeser pun. Nah, tapi kan wajar dong. Tapi inget loh, gue udah berjuang nih, lu dapat hoki gede, ya lu wajib dong sumbang jagonya gua kan itu ya. Itu caranya udah tidak benar. Aduh. Jadi saya udah sampaikan ke menteri, ke Pak Luhut sendiri udah saya sampaikan. Tapi saya lupa Pak Luhut juga punya batu bara ya. Jadi, ya susah gitu. Jadi untuk mengevaluasi dan kemudian ketika pemerintah ini berjalan dan pada akhirnya kita berharap keberkahan, agak sulit itu. Saya bisa aja ada istilahnya kan taubatan nasuha gitu kan. Nah, Nah, iya itu Jadi gimana? dia itu bisa nggak? bertobat, memang ini gua salah, tapi gua bertobat. Kalau bertobat, taubatan nasuha itu tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Itu ya, tidak mengulangi. Kalau mengulangi ya namanya tobat pemilu gitu ya. Nah, kalau udah begitu dia berantas yang namanya dia pulihkan iklim demokrasi, dia ikut memberangus politik dinasti ya, dia bereskan reformasi sistem pemilu di Indonesia dan macam-macam itu bisa saja. Tapi kan kalau yang namanya orang udah setua saya selalu harus berubah, kan susah ngarepkan saya berubah ya, apalagi orang yang udah lebih tua dari saya, lebih susah lagi. Kan ada yang muda, ya kan? Tapi kan bayi ajaib, Iya, bayi haram konstitusi. Dia belum, Ya, bukan bagaimana? muda dia. Apa? Ya emang belum cukup umur sebetulnya. Bang, jadi gimana Bang? Kita nih perlu beroptimis atau bisa beroptimis nggak nanti nih dengan pemerintahan baru? Atau kita akan tenggelam ke kondisi yang tidak oke-oke aja nih? Mas Henry optimis nggak?
matahari akan muncul menerangi bumi besok pagi. Iya. Ya optimis aja. Syaratnya apa? Malam ini harus kita lalui. Gelapnya malam harus dilalui. Jadi tidak akan logika Optimisme hukum tadi alamnya tuh. itu perubahan mendasar tidak akan terjadi Kalau malamnya tidak dilalui. kalau kita tidak melewati kelamnya keadaan ini. Jadi kita most likely atau harus siap untuk menghadapi situasi krisis dulu. Karena apa? Terlalu banyak vested interest yang ada di dalam rezim ini. Itu Pak Jokowi sadar nggak sih apa yang diomongin Bang Faisal tadi? Bahwa Indonesia nih akan mengalami malam gitu. Nah, ibarat saya itu stroke, Mas. Bangsa ini kan udah 2 kali mengalami stroke berat. Ya. Pertama itu 65, itu stroke berat banget kan. Kedua 98. Nah, bangsa ini tidak punya kemewahan untuk menghadapi stroke ketiga. Ya, Terus most likely stroke ketiga ini, gitu. Tinggal ya barangkali doa orang-orang yang baik, ada apa istilahnya tuh tobat nasional atau apa segala macamnya. Kelihatannya enggak sih, kecurangan itu terus berlanjut, kezaliman itu terus diproduksi dan makin gila-gilaan. Karena apa? Karena kerusakan-kerusakan, kebusukan-kebusukan itu sudah sangat menyengat. Jadi harus ditabur dengan parfum yang lebih banyak kan. Tapi baunya kan tidak akan hilang. Hanya ditutupi ya. Hanya ditutupi. Jadi satu masyarakat itu punya daya dukung yang terbatas, social absorption yang terbatas untuk menerima semua ini. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan. Yang saya takut sekali, yang saya tidak berharap, stroke ketiga itu berwujud bubarnya Indonesia. Wah, aduh. jangan. Karena Mas, di tengah kondisi dulu kita reformasi, salah satu amanatnya kan penguatan otonomi daerah. Sekarang otonomi daerah itu diambil. Bahkan kalau makan siang gratis itu dilakukan akan dibiayai dari hak daerah. Jadi daerah yang biayai. Nah, daerah tuh apa? Semua diambil. Sumber daya alam yang ada di luar Jawa ini dikeruk semua sama orang Jawa ini. Ya adalah lokal-lokal itu sedikit. Tapi dikeruk semua sehingga Mas, kalau ekonomi di Jawa ini nyumbang 56% ekonomi secara keseluruhan, tapi jumlah simpanan di Jawa itu mencapai 78%. Jadi praktis di luar Jawa ini uang udah dikit banget. Terus dia lihat ini apa-apaan ini, kekayaan alam kami diambil terus, kami nggak ada di panggung nasional. 6 capres ini Jawa semua. Kalau dulu masih ada Adam Malik, ada Yusuf Kala gitu. Ini apa, kekayaan diambil di pentas politik yang aktornya mereka semua. Jadi buat apa saya? Nah itu yang saya takut, karena ini kekecewaannya itu sudah sedemikian sangat. Tapi kan merata. harapan kita masih bisa menjaga keutuhan Nah itu. negara. Ada nggak program untuk mengeratkan kembali Indonesia dengan mendeklarasikan inilah saatnya mewujudkan otonomi yang hakiki. Kalau Prabowo misalnya Tobatan Nasuha kan gitu kan, otonomi yang hakiki. Nah, itu maaf Bang, saya potong. Itu menarik tuh. Misalnya pada suatu hari nanti Bang Faisal dipanggil nih oleh Pak Prabowo. Pak Faisal, Dimintai pendapatnya. saya mau Tobatan Diskusi. Nasuha nih, supaya kemenangan saya ini berubah menjadi berkah buat rakyat Indonesia. Saya harus apa Pak Faisal sekarang? Nah itu kira-kira Bang Faisal akan menyampaikan apa? Tiga hal misalnya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Ya kembali ya, pilarnya itu kan good governance. Oke. Barang bagus di tangan orang yang kotor, ya semua jadi kotor. Good governance, ya KPK diperkuat kembali supaya politisi yang korup itu
ya ditangkap gitu. Satu itu good governance. Kedua, otonomi hakiki. Karena apa? Masalah di satu daerah, saya baru bertemu dengan mahasiswa dari NTT bicara tentang kemiskinan struktural segala macam gitu. Yang tahu NTT itu siapa? Ya kalian semua kan. Makanya kami juga teman-teman saya ya punya yayasan itu membuat sekolah SD sampai SMA untuk anak-anak Papua, pintar-pintar loh, bukan IQ-nya rendah. Pintar-pintar mereka, relatif pintar lah ya. Di atas IQ-nya tuh di atas nasional lah. Dan mimpinya luar biasa gitu ya. Nah, tujuan kita apa sih? Agar mereka punya kemampuan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki sendiri bagi kesejahteraan mereka gitu. Nggak hanya orang Jakarta, orang asing terus gitu kan. Nah, itulah otonomi hakiki, memperkuat kemampuan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Karena yang paling tahu ya daerah. Zaman Orde Baru kan rusak. Zaman dahulu dari dulu tuh Papua nggak pernah kelaparan. Di era Orde Baru lah, sejak era Orde Baru ada kelaparan. Karena dulu mereka hidup dengan alam. Makan umbi segala macam, dikasih beras, tidak nanam beras, supply dari Jawa, berkelaparan mereka. Dipaksa beradaptasi dengan habitatnya orang lain. Zaman Pak Harto itu diperhatikan sekali ya. Memang Bappenas ini orang nomor satunya ekonom, orang nomor duanya selalu sosiolog atau antropolog. Profesor Sujatmoko, Profesor Astrid Susanto, Profesor Selo Sumarjan. Kebetulan mereka itu masih sempat ngajar saya gitu. Saya ekonomi tapi saya dapat masalah-masalah sosial, sosiologi, politik segala macam. Mereka lah tokoh-tokohnya, nggak semua mereka dosen saya ya, tapi Pak Selo, banyak sekali lah. Gitu. Bang, Pak Prabowo nanti kalau udah diumumkan oleh KPU menang, itu perlu mundur nggak dari kabinet Jokowi supaya ya dia bisa independen lah. Ya dia fokus menata persiapan inilah menurut transisi abang, kekuasaan. Atau jangan-jangan dia nggak berani mundur atau gimana tuh kira-kira? Saya duga sih prosesnya tidak akan selesai tanggal 20 kan. Ada di MK, ada di hak budget. Ini masih panjang berarti ya? Masih panjang. Jadi angket angket ya masih panjang. Sehingga turbulensi macam-macam masih mungkin terjadi gitu. Jadi tidak terlalu urgen lah kita membayangkan yang agak sulit dibayangkan gitu ya. Ya tapi kan pengalaman menunjukkan kalau dia memang punya niat baik, menunjukkan budi baik yang tinggi gitu, ya dia udah mundur dari dulu dong. Sebagai Menhan gitu. Kenapa baru akan mundur? Ya mundur dari sejak dia Menhan dan ya cenderung bagaimanapun dia tidak bisa kan. Ini saya sekarang jam ini saya Menhan ya. Jam berikutnya saya cawapres ya. Capres gitu. Ya mustahil lah. Jadi standar etikanya ya rendah. Tapi itu ada catatan rekor baru kan, paling sedikit kampanye tapi menang. Dua-duanya ya, nggak capres nggak cawapres. Paling sedikit kampanye tapi menang. Terbuka. Ya. Kampanye cara lain. Bang, itu kan saya dengar nih keberhasilan sang sulung nih jadi wapres menginspirasi adik-adiknya lah untuk juga masuk menjadi pemimpin daerah. Menurut Bang Faisal itu pantas saja atau gimana tuh kira-kira? Ya, saya sampai gak tega nanyanya. Kekecewaan kawan-kawan ya pendukung Jokowi itu berawal dari majunya Gibran di Solo sebetulnya. Oh sejak di Solo? Solo ditambah menantu di Bobi di Medan. Di Medan. Dan mau tidak mau ya mobilisasi aparat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Bahkan kan Pak Jokowi terjun langsung calonnya agar mundur ya. Calon yang resmi yang Solo. dari PDIP. Yang Solo ya waktu itu ya. Dia minta nanti saya kasih wakil menteri lah apa segala macam gitu kan. Dan akhirnya berhadapan sama
calon-calonan tuh nggak? Jadi ya etika Ya, dan yang moral. nggak jelas orang ini siapa. Ya, jadi supaya tidak satu calon adalah calon jadi-jadian begitu kan. Dan kalau saya kan, saya pernah loh setahun ngisi podcast di Cokro TV itu. Oh, di Cokro. Cokro TV itu. Selama setahun itu tanya Mbak Nong deh, direkturnya kan Mbak Nong. Saya dikasih keleluasan untuk mengkritik Pak Jokowi. Apa kabar tol laut Pak Jokowi? Oh, di segala Cokro macam juga gitu. boleh mengkritik waktu itu ya? Iya. Hebat ya berarti ya sebenarnya ya. Nah, kata Mbak Nong ini, Bang Faisal memang viewernya kecil, tapi rada sering ditonton Pak Jokowi gitu. Oh. Nah, jadi kita udah ngingatkan gitu. Menurut saya sebagai wujud pertanggungjawaban saya milih Pak Jokowi, saya ingatkan kalau dia nggak bener gitu. Ya gitu, macem-macem lah, food estate, macem-macem itu selama setahun. Nggak pernah saya ditegur sama Mbak Nong oleh owner ya, adiknya Jeffrey Giovanni itu nggak pernah ditegur. Jadi karena ya semua pakai data gitu, semua pakai data. Dan pernah satu ketika gara-gara podcast itu Pak Jokowi yang gelar sidang kabinet tentang tol laut itu. Oh. Nah terus Mas Dipayana ya? Ya. Ari Dwi Ari Payana. Dipayana pagi-paginya Mas Faisal tolong oret-oretan buat masukkan apa namanya sidang kabinet terbatas. Beli Ari Saya itu buat, koordinator staf khusus presiden ya. Saya buatlah catatan buat pengantar itu gitu. Jadi ya itulah fungsi saya gitu, orang luar yang merasa bertanggung jawab kalau tidak benar. Artinya waktu itu kritiknya kita kan masih optimis, kritik Pak positif Jokowi masih ya. mau dengar gitu ya. Tapi belakangan kesini makin parah. Ya saya juga pamit lah dari Cokro TV gitu ya. Baik-baik gitu emang yang apa namanya efektivitasnya berkurang ya buat apa lagi gitu. Jadi pada dasarnya sih ya checks and balance itu dan macam-macam tuh ibu kota baru lah, kereta cepat kan itu proses yang sungguh sangat tidak benar ya. Mau bikin pokoknya jalan tol Sumatera itu 2.700 kilo harus selesai selama saya menjabat 2002 sampai 2024. Ya kabar apa Tangkuban Perahu tuh Raja Pajajaran itu bisa ini Tangkuban Perahu kan itu aja nggak sanggup bikin tol 2.700 nggak masuk akal gitu. Ya dan itu sudah diingatkan oleh salah seorang wamen ya, nggak usah sebut namanya, wamennya yang cerita ke saya dan Pak Jokowi mau denger gitu. Oke, 1.000 jadi cuman karena nggak mungkin lah kan kita dicekok-cekoki gitu kan ya harus berkualitas gitu kan. Kemudian LRT, cara ngebangun LRT kan nggak benar sekali. Iya. Tadinya yang chip konsorsiumnya Adikarya, gitu kan. Adikarya kan perusahaan properti bukan perusahaan kereta api. Akhirnya bermasalah, dia bangun-bangun setahun, ya uang perusahaan habis dong. Minta duit ke Pak Jokowi gitu kan. Ya kan yang tugaskan Pak Jokowi kan. Uang nggak turun-turun. Tidak diturunkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa? Udah setahun kerja kontraknya belum ada. Ini kan caranya udah ugal-ugalan kalau begini. Tambah kereta cepat yang saya katakan sampai kiamat juga nggak balik modal. Masih berlaku itu. Berlaku. Bang, apa pesan Bang Faisal ke anak-anak muda seperti kami berdua nih? Seperti kan umurnya sama nih Bang, kita Bang. Seperti Berdua. Gibran, Kaisang. Enggak bukan, kita bukan. aja itu nggak usah dikasih tahu itu dimensinya beda tuh itu. Kan anak muda. Anak presiden bro itu. Oh iya. Apa pesannya buat anak-anak muda yang seperti kita ini terhadap kondisi Indonesia sekarang? Saya kok melihat ada suatu riak-riak yang makin lama makin kencang gitu ya di kalangan anak-anak muda ini yang luar biasa. Seminggu ini aja saya bertemu dengan berbagai kalangan anak muda gitu yang saya tuh belajar banyak dengan mereka gitu.
kekuatan mereka untuk mengolah data yang banyak ini. Data ini udah lengkap semua ini. Manajemen datanya sudah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan bangsa gitu. Anak muda semua diorganisir oleh acaranya di Aji Indonesia Jalan Kuitang, Jalan Bunga. Ya. Sampai jam 11 malam kita diskusi gitu ya. Nah, kemudian saya jumpa juga dengan itu anak-anak muda yang punya perspektif lain, pemikirannya holistik. Semua Canggih-canggih ya. sedang resah, tapi keresahannya diwujudkan dalam bentuk produktif. Nah, teman-teman juga termasuk mewujudkan keresahan itu dalam bentuk produktif kan, share ke publik gitu, awareness-nya ini. Jadi ada guru besar yang resah, anak-anak muda juga resah. Nah, ini keresahan-keresahan ini ujungnya apa kira-kira Bang Faisal? Kalau teori ilmu pengetahuan kan, kalau suatu teori itu dari waktu ke waktu tidak lagi bisa menjelaskan karena banyaknya anomali, maka percayalah perubahan akan segera tiba. Karena udah anomali semua gitu kan, perubahan segera tiba. Tatkala awareness, kesadaran akan perubahan itu akan menggumpal terus, suatu ketika kan itu harus ada sesuatu, kemungkinannya keresahan itu menimbulkan pembuluh darah yang makin tidak bisa menyalurkan, menyebabkan negara ini stroke tadi, atau kita upayakan stroke itu tidak terjadi, harus dipencet ini kan. Kalau orang mau kena stroke kan apa tuh jarum supaya darahnya muncrat kemana-mana. Nah, sekarang darahnya makin muncrat kemana-mana sehingga tadi senario stroke ketiga boleh jadi tidak terjadi gitu. Saya tidak mengatakan pasti kan, asal ada mekanisme kesadaran itu yang membuat seluruh rakyat itu menyadari dan memunculkan kesadaran kolektif yang membuat ya rakyatlah yang akhirnya menentukan sikapnya secara mandiri, kolektif. ya mandiri dan komunal ya maksudnya. Perubahan itu bukan tentang Anies Baswedan ya. Perubahan apa nih maksud perubahan tadi kan? Masih. Nggak, kita perlu perjelas dong. Jangan sampai kemudian publik menyangkanya masih ada keresahan-keresahan ini tuh untuk Anies Baswedan gitu. Soalnya tadi yang disebutnya perubahan-perubahan ya gitu. Itu bukan begitu maksudnya. Kalau bahasa teorinya tuh pernah disampaikan. Jadi ini perubahannya tuh nggak bisa piecemeal lagi. Oke. Atau kita sebut transformation. Transformation dari extractive economic institutions ke inclusive economic institutions, dari extractive political institutions. Institution kan fondasinya satu bangunan, institution source of the game-nya. Nah, apa yang dikatakan oleh Karl Polanyi itu great transformation yang harus terjadi. Great gitu. Great atau great? Perubahan. Yang perubahan besar atau yang Jangan greed. Jangan sampai transformation seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya memang akhirnya Pak Prabowo yang memimpin bangsa ini, ada aja probability, jangan menutup kemungkinan justru Pak Prabowo yang melakukan langkah pertama untuk great transformation itu. Artinya kan harapan itu masih ada kan? Ya, misalnya setidaknya dia tidak menunjuk untuk sementara waktu ponakannya jadi menteri gitu kan? Tidak dia tunjukkan Partai Gerindra itu partai modern masa depan, tempat suburnya wadah. Kan bisa kasih contoh banyak sekali. Dia punya kemewahan untuk memulainya dengan langkah baik gitu. Siapa tahu, kita tidak tahu. Iya. Jadi tetap ada optimisme walaupun saat ini banyak sekali publik yang resah ya, Bang. Ya, tapi resahnya ini menurut saya positif. Bukan resah frustrasi, tapi resah mereka wujudkan, misalnya membangun suatu tatanan
menyiapkan satu tatanan, misalnya terjadi stroke 3 misalnya, lalu lantas berubah, lantas konsep yang ingin kita terapkan kan harus disiapkan. Nah, yang paling berhak untuk menyiapkan ini adalah anak muda. Jangan ada orang-orang tua. Mereka, karena mereka lah yang paling tahu. Udah makan bakso balik. Ya, Pulang dulu ya, Pak RW. Enggak, kamu tuh gimana sih pulang dulu, emang di sini bukan rumahmu? Saya bisa dimain. Oh, Habis makan bakso pulang. Main dari teman kosan. ya, ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Bisa gitu ya, motor bawa kaleng. Bunyi. Sorry tuh Pak RW ya, namanya warga Jadi sini harus Pak RW. kita siapkan, Mas, konsepnya. Jangan nanti kalau ada momen perubahan itu, jadi kita lingkung sendiri, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, anak muda sekarang sudah banyak berinisiatif untuk menyiapkan konsep masa depan Indonesia ini. Ini pertanyaan pamungkas dari saya nih. Indonesia saat ini terjebak dengan definisi bahwa pemimpin adalah 50% plus 1. Akhirnya banyak orang yang ingin berkuasa itu ngejar 50% plus 1 itu apapun caranya. Menurut Bang Faisal, konsepsi definisi pemimpin Indonesia adalah 50% plus 1 ini perlu diubah nggak? Kalau yang itu kan kita ibaratnya betulkan bangunan yang rusak itu cuma talangnya. Oh, oke. Padahal bangunan kita yang rusak ini fondasinya, ya, kemudian atapnya bocor-bocor, ya apa gunanya talang diperbaiki kan kalau Ya. atapnya tidak. Nah, oleh karena itulah kita harus melakukan overhaul. Jadi misalnya yang kita upayakan prosesnya yang baik, menghasilkan pemimpin yang legitimate dan tidak menyerahkan sepenuhnya atau terlalu heavy ke pemimpinnya. Ada checks and balancesnya, ya kan? Jadi ada eksekutif, ada legislatif yang beres, eksekutif yang yudikatif yang beres. Nah, kalau di era Pak Jokowi kan kelihatan ya, dari Pak Jokowi pertama itu kan heavy legislatif. Pak Jokowi nggak bisa memerintah karena DPR-nya cuma 36% waktu itu. Ya, heavy legislatif. Legislatif yang ngatur-ngatur gitu kan. Nah, Pak Jokowi sadar, swing gitulah. Ini salah satu penyakit bangsa ini juga, Mas. Perubahan itu kayak tidak seperti pendelep. Jadi dari satu ekstrim ke ekstrim, 82% mendukung pemerintah. Jadi heavy eksekutif. Ini pendulum ini bergeser lagi, buang, ekstrim lagi, heavy presiden. Salah satu buktinya, makin di era, saya nggak tahu era Bung Karno ya, tapi paling banyak perpu ini di era Jokowi. Kemudian terakhir kemarin ada perpres atau Perpres. di level presiden lah pokoknya, nomor PP. 70 tahun 7 Oktober 2023 itu. Pengaturan alokasi lahan untuk investasi. Itu. Karena kan undang-undang tanahnya udah diubah, nggak jalan datang investasi. Jadi akan diatur sendiri oleh presiden lewat perpres ini. Itu kan mengingat, memutuskan gitu kan. Nah, di mengingatnya itu biasanya kan aturan di atasnya apa? Undang-undang kan tentang tanah. Enggak, ini langsung Undang-Undang Dasar 45 pasal tentang hak prerogatif presiden. Jadi hak prerogatif presiden ini yang juga memperparah namanya makin kacaunya governance ini. Oke Pak RW gitu, saya dapat tugas untuk beres-beres persiapan subuh besok. Mau ada kultum. Ini kultum di KPU. Subuh. Enggak, di musola dekat rumah nih. Makasih ya Pak RW ya. Ini lagi pulang Bisa kita nih. cegat. Semoga Apa yang aman disampaikan damai lah ini itu lingkungan kita. Itu sebagai kritik, tapi harapan kita bersama pasti kita masih utuh, nasionalisme kita terjaga satu sama lain. Karena bagaimanapun ya, Bang Faisal, Om Hensat, saya dan kawan-kawan yang lain, ya kita masih inginnya dalam satu warna yang sama, warna Indonesia, warna merah putih lah. Ya. Ya. Ya,
Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pulangan ya? Saatnya menghabiskan bakso.